Okay. Okay. Good after Unit 13 admission to Unit 13. Unit 13 is basically about basically uh, exists when you present information in grammatical form or what we call as parallel structure. This presenting the word or the it in the same grammatical or vocabulary here to the rich know disease, hunger, and poverty. The are basically the information in the same category. Noun, disease is a noun, hunger is a noun, poverty. John is not only rich, and goods here presented in a series are all in the same group word, which is the adjective. Yeah, ignorance is also an adjective. And the last example over here, Susie and gracefully are all in the same group word. So this kind of information may be presented as another example, like in this slide. This is with phrases. Yeah, the examples are in phrases. Lisa wants to teach children the preposition to may be omitted to over here. So if you use to, you don't have to write it double, that will be no problem. Okay. So in this case, for phrase, reading fiction, watching movies, and playing games. In this sentence, phrases, yeah, fiction as noun. Use what do you call it? We use this kind of jargon. One of the last example over here with phrases. In the morning, Sue usually cooks for the family. Again, in the last examples here, we use for phrases. Okay, right. Good. Basically, I already explained the gist of information I share in WhatsApp group. I'm sure you little bit or more or less the structure. Make sure that when you present information in series like this, you may want to put the information in series as in the same group, adjective with adjective, verb with verb, something like that. If it is in phrases, you may also want to put them in the same phrases with gerund phrases, preposition phrases with preposition phrases, something like that. Yeah. So here is the gist. Make sure that the word or phrases in series must be in the same class or part of speech as in noun with noun or adverb with adverb, and so on and so on. Okay. Now, on your book, right? So I don't want to waste more time because we have. Let's go to the first exercise. Okay. Basically, kind of problems. Identify which information. The first problem here. Some health conditions, normal demand on the body as it feels uh, to, or yeah. Okay, so you may want to find similar group word class ya. Tempat di sini yang diparahkan adalah verb, so kita harus cari verbnya. Okay, fight, fight with S, fighting as a gerund, right? So refer to this one, fight. Fight build-nya itu pakai S ya, which is option C. Amino acid are essential to the body, okay, body, and bla bla bla. Okay, yang coba diperhatikan I-nya adalah available, failing, dan sebagainya. Adjective kah atau verb kah? Same adjective. You have to find adjective here. Yang mana? Yes. Bukan availing, tetapi yang B, available. And can you make a noise or maybe you can use your annotate function over here and put a mark, okay, just like this one, okay. Semuanya otomatis masuk kan ya, tidak ada yang harus oke, silakan langsung masuk aja. Oke. Oke. Ya, tadi yang kedua adalah yang ini. Can you guess number 3? Not if you cannot use your voice, maybe you can use. I can tell whether you are listening or paying attention. Yes. Number 3, statistics with the blah 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 and analysis of large bodies of data patterns. Another point that you may want to use as a clue in doing this type of problem is pay attention to is in blank should be similar to the one in the bodies ya. Analysis itu berarti yang ditanyakan adalah sebuah noun. Analysis. Sorry. Analyze. So yang you need to find is actually a noun. Is it collection or collecting? Collecting or collection, yang mana? Oke, lebih tepat ke collection ya. Oke, sebentar ya. If I'm not mistaken, it must be a collection yang paling tepat.
Okay. Number 4, Roman city had a rectangular plan with 2 streets. Blah blah blah. Roman military camp. Ini harusnya here ya. A Roman military camp. Okay. 2 main streets and sebelum N kan ada 2 main streets. 2 main street itu adalah sebuah noun phrase. So you might want a noun phrase adalah resembling ya. Okay. Jadi the best. Now, how about number 5? The frequent and nah, di situ ada and, sebelumnya ada frequent. Frequent mana? Adjective kah, adverb kah, atau noun kah, atau verb kah? Frequent juga. Coba. Tanggal berapa sih? 17 ya. Oh, yes, actually continual. Yeah, continual. Okay. Right. Okay. I will do exercises or the review for the 2 units. So for unit 13, the next unit, which is unit 14. If we still have time, we can go back to the additional unit 7. Now, for unit let me share screen again. Exercise 2, silakan dicoba. Oke, sambil Anda mengerjakan, saya cek candidatnya ya. Ada Grace, kemudian ada Aulia juga. Oke. Kemudian ada Naila. Alright. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Number 1. If you use your gadgetnya ada di sebelah sini nih. Kalau pakai Android ada di sebelah sini gambar. If you use laptop, you may find something akan klik yang tulisan annotate atau gambar pensilnya. Because in exercise 2 you have to identify the incorrect parameter. Number 1, choosing a diet low in fat and cholesterol is necessary to maintain health and information in sini ada n di sini ada 2 ya. Noun, kolesterol juga noun. Okay, paralel nih. Okay, to maintain health. Sedangkan di sini adalah reducing. To maintain harusnya diparalelkan dengan to reduce. So, okay. Now your turn. Coba nomor 2. Buat kalau di komputer ada pilihannya, ada stems. Kalau di smartphone lain kayak. Okay, coba nomor 2 apa yang salah? The Nile was very important for scientific in ancient Egypt. Information in series-nya di sini adalah noun, di sini adjective. Nah, kita bisa pilih nih. Ini biasanya adalah noun patokannya ya kan? Jadi religion bisa jadi benar. Jadi kalau ini salah. Coba nomor 5, Grace, Naila, teman Aulia, coba aja. Boleh digunakan annotate function-nya. Ayolah, kan share screen jawaban yang Anda tulis ya, atau boleh juga ditulis di chat. Nomor 3 yang salah apa? Come on, I need your interaction in this unit or not. Known to have abundant liquid water and ya, sebelum and ada liquid water. Liquid water tuh word class-nya apa? Noun kah? Ya, noun ya, water kan noun. Berarti harusnya kalau noun ketemu noun atau verb. Kalau kemarin kita udah lihat life itu adalah sebuah verb atau adjective. Sedangkan yang teman, coba nomor 4. Ada yang bisa nggak, teman? Teman, show me that you understand. The upper layers of Venus cloud are full of sulfuric acid, but the low layers di filter. Okay.
Di sini low, lower ya. Lower. Ya harusnya lower, bukan slow. Jadi yang salah ini harusnya. Kalau sulfuric, kebetulan di sini adjektifnya. Oke. Right. Bentar ya. Oke. Nomor 5, yang salah apa? All cultures develop their own myths consisting of narrative, of religious, and their heroes. Nah, ini enak nih. Ya, dia kan sama nih. Ya kan, kalau ada 3 enak nih. Jadi yang 2 bisa jadi noun. So you may want to choose it. Karena harusnya ini religion ya. Itu. Nomor 6. Nomor 6. In a particular diet can have a negative impact. Conjunctionnya adalah or. Di sini imbalances itu adalah this. Berarti yang salah adalah yang ini. Nomor 7. Coba misalnya agak susah audionya, kebetulan putus-putus ya. Kalau di ya suara jaringan sananya. Yang lain, oke. Untuk nomor 7 misalnya 7 apa? Number 7, the touch and manipulating of muscles or the mainstream manual feeling. Ini conjunctionnya cuma ada 1, jadi kemungkinan antara betul nggak? Paralel nggak mereka? Enggak ya, yang salah. Oh, Grace mau coba, Grace? Ayo, silakan Grace, nomor 8, Grace. Coba aja nggak apa-apa. Acupuncture has become a fame on widely available in both developed and developing countries. Develop dengan developing sama-sama adjektif ya, jadi boleh di. Nah, ada lagi di sini. Yang mana yang salah? Widely itu menerangkan apa? Nah, di sini betul ya. Sebenarnya nggak available, widely available treatment. Nah, fame itu harus jadi. Apakah boleh pakai noun untuk menerangkan kelompok kata yang bisa dipakai untuk menerangkan ini? Ya. Sedangkan fame-nya itu harusnya menerangkan treatment. Kalau develop dengan developing tidak ada garis bawahnya, berarti ini aman nih. Kira-kira yang salah? Famous treatment dengan widely available treatment, begitu. Menggunakan adjektif karena masih ada bentuk adjektifnya. Nah, ini agak wagu nih, soalnya agak wagu. Nomor 9, to build cell membranes. Nah, ini enak nih. Ada itu sebagai verb ya, verb phrase. Build cell membrane itu juga verb phrase. Nah, phrase bukan? Bukan. Harusnya apa kira-kira? Ada yang salah? Karena di sini pakainya verb to build. Di sini boleh diganti menjadi ya atau produce aja. Jadi ini harusnya protect bukan protecting. Gitu. General atmosphere and oceanic. Masya Allah. General atmospheric and moisture. Nah, di sini ada N. Di sini ada moisture. Penggunaan hotnya betul tadi nggak? Ada N lagi, satu lagi nih. In the tropics, preventing and cold near the pole. Ya, dia. Hot dengan moisture sama-sama adjektif bukan? Ya, oke. Oke, intense and ini. Moisture itu maksudnya kemana ya? Moist itu noun, moisture itu noun. Jadi sebenarnya yang salah bukan intense Pak, tetapi ini harusnya heat. Pembaca noun, harusnya bukan hot tapi heat. Begitu. Oke, masih ada 5 lagi. Coba kita scroll lagi ke bawah. Oke. Nah, then demography covers the study of the site. Structural. Di sini distribution itu masuk ke noun. Nah, itu masuk ke noun enggak? C ya. Yang salah adalah C karena structure. Size itu noun betul. Number 12. Design and contracts due to the constantly changing speed and adalah and contracts. Iya, harusnya bukan expansion tapi harusnya verb bukan noun. Last one, number 13 untuk halaman ini of fibrous structure and can be hammered, twisted, and stretched when hot or cold into a variety of use or decorative
object. Dekoratif itu adjektif apa di sini? Betul nggak penggunaan use-nya? Berarti use kayaknya nggak masalah ya, karena di sini bukan ininya ya yang dihitung, tapi operatif use-nya betul. Jadi yang mana nih? Rubber has a fibrous structure as soft fiber. Yang mana ya? Hot and cold. Betul. Cold sih ya. Oh, ini harusnya noun. Harusnya cool. Ya, gimana Pak? Agak putus-putus. Cold itu kan kata cold itu kan ya. Bentar, saya tulis dulu ya. This is actually a noun phrase. Jadi karena ini agak, kalau use itu kan masuknya ke bentar. Nah itu aja pertanyaannya. Use bisa dianggap sebagai noun nggak? Itu aja. Kalau bisa itu Pak. Okay, continue. Okay. Now let's continue with the slide. Oke, bentar saya cek dulu kunci jawabannya, barangkali saya bentar. Nanti saya bagikan kuncinya ya. Nah, masuk kita lanjut ke word choice-nya. Okay, this already try to explain in WhatsApp group. Basically, is choosing appropriate word based on its need in sebagai person, sebagai non-person, sebagai adjective, sebagai verb, sebagai noun atau apa. And it's not easy since there are many meaning or sound. And as a non-English native speaker, they are often used incorrectly. Dan itu biasanya a big problem for a non, okay, nggak cuma Indonesia sih, beberapa negara lain juga kalau udah muncul. Okay. Kita tahu akar katanya, tetapi kadang pengguna ada di buku juga. Near is a preposition which means close to something. Jadi artinya dekat lah kalau yang Indonesia. Tapi kalau near, almost atau hampir. Contoh kalimatnya, he lives near the campus. Tapi kalau nearly itu campaign, artinya hampir semua orang bergabung dengan kampanyenya. Tapi kalau di contoh yang pertama itu dia tinggal contoh kata yang kedua yang ada di buku itu penggunaan like by atau suka gitu ya. Yang kedua like yang artinya preposition, oke, okay? Yang artinya atau apa nih preposition yang apa artinya apa ya bentar sama atau mirip gitu. Oke, untuk like dan like yang kedua saya kasih contoh dulu dah ya. Misalnya Johnny likes basketball. Like di situ sebagai like other mammals, whales give birth their paus itu melahirkan anaknya atau melahirkan bayinya. Nah itu like-nya sebagai preposition. Kemudian kalau unlike itu opposite-nya atau kebalikannya dari like. Kalau like itu seperti not typical atau not similar. Kemudian kata alike itu an adverb alias equally atau keduanya serupa. Bentar saya bagikan dulu di bukunya. Karena ini lebih ada di buku, jadi saya lebih enak share langsung ke sumbernya ini Pak. Sudah muncul ya? Nah, oke. Okay. Like is a verb meaning enjoy. Kedua means similar. Can also be a preposition followed by an object ya. Diikuti oleh objek yang artinya supposite atau lawan kata dari like yang versi kedua. Artinya tidak sama atau tidak mirip. Kemudian yang alike itu yang artinya sama atau mirip. Contoh kalimatnya, Kathy likes ice cream. Kemudian itu yang sebagai verb. Jadi like itu adalah preposition untuk menerangkan outdoor activities-nya. Tapi biasanya Carla yang begitu quiet. Maksudnya Carla biasanya adalah seorang yang it is unlike Carla to be so quiet. Gak seperti Carla biasanya kalau dia quiet. His brother
John has a sense of humor. Jadi kalau si John punya sense atau adiknya itu tidak punya sense of humor. Jadi orangnya agak lempeng-lempeng aja gitu ya. Kemudian yang Pak, tapi sebagai adjektif, our parents treat us all alike. Maksudnya orang tua kita tidak ada perbedaan seperti itu. Alike ya. Agak susah diterjemahkannya karena memang. Kemudian word trade dengan alive, dengan life, dengan living. Live yang live itu adjektif, artinya hidup atau masih hidup gitu ya. Kalau di film-film met Johnny, he was still alive. Jadi waktu saya ketemu Johnny, si Johnny masih hidup loh. Gitu. Siaran tuh ada terutama siaran bola itu di ujung kiri atas atau kanan atas tuh tanpa ada delay kayak gitu, live. Jadi disiarkan secara langsung. Atau kalau misalnya konser tuh lokasi, bukan lewat rekaman atau bukan lewat TV gitu. Okay? Ya lewat TV. Gitu. Okay? Artinya bukan rekaman gitu ya. Jadi sejatinya hidup, tapi biasanya referring to living object atau living things gitu. Sebenarnya a living creature need oxygen. Makhluk hidup itu membutuhkan kendala juga adalah penggunaan kata hardly. Secara sepintas ini similar, tapi kalau adjektif yang ini hard itu biasanya artinya keras, tapi keras yang lebih adjektif atau adverb depending on the function in the sentence. Kalau dia menerangkan noun, menerangkan verb, itu artinya adverbnya yang dipakai. Oke, okay? Contoh kalimatnya apa ya kalau itu apa ya, apalagi lempung atau pasti buat bikin kayak lihat clay becomes hard, karena lihat itu bisa jadi keras when it rain hard. Hardnya menerangkan rain. Jadi untuk yang hardly, walaupun mirip-mirip, hardly itu masuknya ke adverb, terutama hampir tidak. Contohnya they could hardly blame him, not even there, karena dia tidak, bahkan dia tidak ada sana gitu. Itu hampir tidak bisa in this case ya. Kemudian ya word lainnya yang suka disalah gunakan, penggunaan make dengan do. Make itu artinya membuat atau to create. In bahasa kata make dengan do. Okay? Contoh kalimatnya seperti ini. They made me an offer. They made me an offer artinya menawarkan. They made me an offer atau mereka membuat apa, ya kan? They made a lot, bukan kesalahan. Tapi ini harusnya mereka membuat banyak kesalahan. Can you do repairs on my cars? Misalkan Anda dia mengerjakan PR-nya dengan baik begitu. Ada pertanyaan kah? Tidak ada? Oke, ininya. Oke. Jadi pakai ini ya. With be careful of near and nearly. They have different meaning and different function. Yang satu lagi sebagai adverb yang artinya almost. Contoh kalimatnya di sini sebagai function ya. Oke. Near finish this paper. Near di sini lebih ke mengacu ke apa? Mengacu ke hampir nih. Penggunaan near-nya adalah mengacu pada salah. Nearly. Harusnya Hampir. we are ya nearly finish karena finish gitu. Jadi harusnya we are nearly finish. Nah, coba apa salah penggunaan near-nya? I'll be seeing you in the near future. Future yang dekat. Number 2 is actually Betul. correct. Near future itu artinya tahun lah gitu ya. Near future itu maksudnya begitu. Ya, bukan near yang nggak jauh-jauh amat lah, paling tahun 2 tahun lah gitu. Jadi penggunaan near-nya betul. Nomor 3, the detective. Nah, nearly-nya lebih ke solve-nya ya kan? Correct or incorrect? Salah. Incorrect. Actually correct Pak. Nah, detektifnya bisa mengungkap kejahatannya pas di akhir-akhir aja kan. Jadi bukan di awal. Kalau di awal nggak ada ceritanya dong gitu ya kan. Jadi nearly di analog itu artinya dekat-dekat ke akhir. Karena nearly menerangkan solve. Solve itu verb. Jadi penggunaan adverb itu betul ya. Nomor 4, vehicle project. Di sini near harusnya menerangkan give up. Boleh nggak pakai nearly? Ya, jadi remember that near is actually an adjective. Kalau nearly itu adverb. Penggunaannya salah. Harusnya nearly give up. Hampir give up. Nomor 5, penggunaan nearly betul atau salah? Incorrect itu Pak. Ya, salah. Harusnya nearly karena itu menerangkan komplit ya. Jadi harusnya penggunaannya the strongest wind on Saturn are found nearly the equator. Begitu. Oke. Nah, kita lanjutkan ke strategi yang kedua, like dan alike. Because it is like, unlike, dan alike itu different ya, penggunaannya berbeda.
Oregon, Florida is hot and humid state. Correct or incorrect? Correct. Yang ini correct. Kemudian penggunaan like yang ini nih, seharusnya. Brothers and sisters are usually mirip in characters and habit. Nah, Alike. yang like ini atau yang like? Like, Ya, harusnya penggunaannya yang penggunaan like-nya salah. Nomor 3, Ita does not look. Kalau look itu biasanya dipasangkan dengan like atau like aja. Like. Ya kan? Kalau di ada expression dalam siapa? Misalnya what do you look like? Jadi harusnya bukan does not look like. Jadi penggunaan like-nya salah. Nomor 4, this one is very huge and complicated. Penggunaan like-nya betul atau salah? Pembangkit tenaga listrik ini very huge and complicated. Correct or incorrect? Correct. Naila? Correct. Mau cek tuh. Correct. Thumbs up ya. Correct. Good. Nomor 5 kira-kira apa? Correct or incorrect? Like. Unlike incorrect, harusnya like the previous one, Like. seperti guru sebelumnya. Ya, betul. Jadi hal yang oke. Nah, kita lanjutkan ke clear dulu. Okay. Alive and living, termasuk live yang sebagai adjektif. Okay. Alive and living are often interchangeably misused. So, be careful using these three words. Ya. Oke. Kita cek nomor 1, betul nggak tuh penggunaan live-nya? Betul? Correct or incorrect live-nya? Lagi mungkin? Ayo, silakan Pak Budi. Correct, sir. Ya, live concert, hitungan katakan itu deh, boleh ya, bisa. Oke. A bike, the dog run over by a bike is still living. Penggunaannya living, betul atau alive? Alive. Alive. Alive Pak Budi, betul. Jadi ini alive bukan living. Jadi ini hitungannya penggunaan livingnya salah. Nomor 3, live on a life support machine. Penggunaan live-nya betul apa salah? Haruskah live keep my grandpa live? Kok incorrect? Salah apa betul? Salah. Betul sekali Pak Budi, salah ya. Harusnya kept alive. Harusnya bangkainya. Kemudian nomor 4, Henry is penggambaran hidup dari ayahnya. Oke. Penggunaan atau life. Salah. Kalau nomor 5, correct and correct. Live. Disiarkan secara langsung. Iya, betul. Jawabannya adalah correct. Betul. Correct ya. Paham ya. Oke. Kalian jawabannya apa? Yang nomor besar. Yang nomor 4. Boleh ditulis aja. Ini agak putus-putus di sayanya, Pak. Boleh ditulis bahas di itunya. Tadi ada pertanyaan apa, Pak? Nomor 4, sir. Mau nanya apa, Pak? Yang benernya apa? Nomor 4. Iya, Nomor 4. Alive-nya salah. Harusnya living image. Oke. Gambaran hidup. Maksudnya gambaran hidup. Oke. Oh, oke. Nah, sudah dijawab di alright. Kita lanjutkan ke strategi yang keempat berhubungan dengan alright. Number hard itu bisa adjektif, bisa adnya hampir tidak. Ya, almost not. Oke. Satu misalnya seperti ini. I hardly have enough time to finish the assignment. Itu hitungannya enough time. Hampir tidak punya cukup waktu. Hampir tidak punya cukup waktu. Penggunaan hard example ya. Nomor 2. Slam the door hard. What do you think? Adverb. Tapi adverb yang mana? Untuk slam. Hard atau hardly-nya? Penggunaan hardly-nya. Betul apa salah di sini? Slam the door hard. Incorrect. Harusnya hard aja. Hard.
Harusnya bukan yang hanya, harusnya yang ini. Number 3, I can harm, harusnya kan hampir tidak paham. Bukan, apakah penggunaan hard atau hard? Hard yang Please. incorrect. Hardly. Harusnya hardly yang ini. Harusnya yang ini. Nah, kalau nomor 4 ada hardly, betul nggak nih? You hardly ever goes to the library. Dia hampir-hampir tidak pernah pergi ke perpustakaan. No, correct. Correct. Correct, betul sekali Pak Budi. Ya, betul. This is actually correct. All team played hard to win the game. Penggunaan hard itu betul masalah? Correct. Correct. Alright. Ya, oke. Jadi kalau yang salah ini harusnya yang ini hard, oke? Alright, kita lanjut. Dalam penggunaan make and do. Ingat kalau kan. Oh, hold on, ada kan? Oke. PowerPoint-nya, jadi bisa langsung dicek jawabannya. Jelas tadi. Supplementary exercise sama reviewnya silakan nanti untuk yang strategi kelima ini pay attention to the word make, and di sini penggunaan make atau do-nya betul apa salah? Oke, number 1 itu simpulnya betul apa salah? Betul. Assignment dikerjakan. Oh, dibuat. Assignment. Kalau untuk siswanya mengerjakan atau Mengerjakan. membuat. Jadi penggunaan do-nya di sini sebenarnya nomor 1 is correct. Those two faculties do not like to make business with each other. Business itu dilakukan atau dibuat. Those two faculties do not like to make business with each other. Number 2, bukan to make business, but actually to. Harusnya to do. Nomor 3, one must make his or her best to achieve his or her goal. Melakukan. Melakukan. Harusnya. Harusnya melakukan his or her best, bukan make. Jadi penggunaan make-nya di sini, she has succeeded in making her research. Nah, ini sama dengan yang assignment. Research itu sama halnya dengan assignment. Dibuat. Melakukan riset atau membuat riset. Melakukan. Kalau yang punya orang lapangan itu kan Melakukan. melakukan, bukan membuat. Jadi harusnya bukan making. Kalau yang ini make mistake atau do mistakes? Make mistake. Correct and correct tuh penggunaan make. Correct. Dilakukan bukan dibuat. In bahasa justru kita sebaliknya ya, bukan membuat. Benar menggunakannya berbuat salah ya, bukan melakukan kesalahan. Tapi dua-duanya kalau dalam Indonesia oke. Okay, now untuk exercise-nya silahkan saya kasih waktu. Exercise 1 tuh hanya 5 soal, 15 soal biasanya. Oke, silahkan dicoba. Exercise 1 mungkin cukup 3 menit ya. Targetnya 3 menit aja cukup. Untuk yang Oke, kita coba ya. The macadamia nut has blah 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 smooth shell. Mana nih? Apakah Okay. Jawab. Large schools of minerals live in a surface water coba. Ini loh. D. Ya, betul. The members of the crow family are attracted to shiny objects. Pakainya apa? Likely they are on. Best option is Alpha. number 4. Apa nih? Before human being, makhluk hidup maksudnya. Betul sekali, living thing, betul. Number 5. Essential to itu. Ya, oke. Okay. Jawabannya 3 alpha, 4 Charlie, 5 alpha. Ya. Nah, lanjut.
Oke, untuk review dan supplementary exercise silakan yang ke grup aja atau ke itu ke silakan nomor 1 kasih tanda yang salahnya yang mana. Kali Grace mau nyoba, Raihan mau nyoba, Dimas mau nyoba boleh silakan. Aulia boleh juga silakan kalau mau nyoba. Use your annotate function. Not has somewhat a machine can never make more work than the energy. Ini kayaknya strategi yang kelima nih. Harusnya pakai make atau do tuh. Ayo silakan mau coba pakai annotate. Nomor 3 yang salah yang mana nih? Mumpung masih mudah. Ini pilihannya ada A atau C. Teman-teman. Yes, betul Pak. A yang salah atau dalam bahasa Indonesia mahoni is strong and hardly enough to... Yes, betul Pak. Correct. Good. None of the near 400 species. Yes, betul Pak. Nearly harusnya. Good. It's near. Nah, ini. Ya, kita habiskan dulu waktunya. Kita clear dulu ya. Oke. Nomor 8 silakan Pak, dikerjakan. Look, nah ini pada pasti B nih. Yes, 9 distilled alcoholic beverages are done, made, dibuat. Iya, betul. Yang number 10, most magnesium alloy contain yang membuat. Ini yang ini ya. Nomor okay. Nomor 11, lanjut. Oke, nomor 4. Oke, nomor 12, like most other animals, multi-ter, harusnya nearly. Kemudian nomor 14, people have not done much damage harusnya. Nomor 15, like, ya, seperti itu. Oke, that's all for today. Thank you for participation on unit 21. Next week on the, so be ready, okay?